G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, senang sekali kita hari ini bisa beribadah bersama-sama di sini. Betul. Nah, Tuhan juga senang loh kalau anak-anaknya datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan yang berkata di Mazmur nomor 95 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita mau angkat pujian Woling Kecang. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami bisa datang beribadah. Kami bisa datang beribadah. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Supaya bisa memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Allah pencipta alam semesta ini. Dia yang menciptakan gunung, menciptakan sungai, menciptakan bintang-bintang, menciptakan dunia dan segala isinya. Dia yang mempunyai segala sesuatunya dan dia sangat berkuasa. Lalu untuk apa kita takut adik-adik? Kalau kita memiliki Allah yang besar. Kita nyanyikan Allahku besar. Dengan semangat kita memperagakan pujian ini. Allahku besar. Tiada
sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Kita mau berpegang teguh pada iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama membacakannya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kebangkitan tubuh. Apostle Creed. I believe in the resurrection of the body. 使徒信经，我信身体复活。 Kak Satika, nah Tuhan Yesus itu kan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ya, Terus apa yang terjadi pada hari ketiga ya? pada hari ketiga Iya. dia bangkit. Wah. Kita mau sama-sama mengajak adik-adik, kita mau sama-sama menyanyikan dengan semangat. Kita mau mengatakan alive, alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Ya adik-adik, kita mau sama-sama menyambut firman Tuhan. Mari kakak ajak kita sama-sama berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Kiranya Kiranya Tuhan berbicara Tuhan berbicara kepada setiap kami. Biarlah Lewat firman Tuhan lewat firman Tuhan kami diajar, kami diajar, kami dibentuk, dibentuk, dan kami semakin semakin percaya percaya bahwa Tuhan sungguh sungguh adalah Tuhan kami. adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan nama Yesus, Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Halo semuanya, kembali lagi di segmen Science is Fun. Nah adik-adik, di segmen yang lalu kita sudah belajar tentang tanaman nih. Nah segmen kali ini nih, kakak mau membuat sebuah ramuan untuk tanaman yang sudah mati ini. Jadi kakak mau lihat apakah ramuan itu bisa bikin tanaman ini hidup lagi atau enggak. Kakak buat dulu ya ramuannya. Kita tuangkan sedikit ini. Oke, cukup. Sekarang yang ini tuangkan sedikit. Oh, Kak. Aduh, kenapa ini? Udah hati-hati nih, nanti ramuannya tumpah. Kenapa? Maaf, Kak. Kakak emangnya lagi ngapain? Nih, kakak tuh lagi buat ramuan untuk menghidupkan kembali tanaman yang sudah mati ini. Hah, emangnya bisa, Kak? Namanya juga eksperimen, ya kita harus coba dulu, baru kita bisa tahu hasilnya. Ya, belum tahu dong, Kak, bisa atau enggak. Iya sih, belum tentu juga bisa. Kak, Alin ada nonton satu film loh. Ini filmnya itu kalau dokternya hidupin manusia yang udah mati, Kak. Mana coba kakak lihat? Nih. Ini loh, Kak, dokternya tekan dada pasiennya gitu, pakai alat gitu, Kak. Lalu pasiennya yang harusnya udah mati tapi bisa hidup lagi loh, Kak. Pasiennya harusnya udah mati tapi bisa hidup lagi? Iya, Kak. Nah, Aileen, kebetulan nih hari ini kakak ada undang teman kakak yang seorang dokter.
kita panggil dia yuk. Wah, siapa supaya dia, dia yang Kak? jelasin ke kita. Oke. Nah, kita panggil Pak Dokter gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Pak Dokter. Pak Dokter. Halo. Halo. Nah, Aileen kenalin, ini namanya Dokter Vincent. Halo. Nah, Kak Nadia sama Aileen lagi buat apa ini? Ini tadi saya sih buat ramuan untuk tanaman ini. Tapi bukan itu sih yang kami mau tanyakan. Oh, mau nanya apa jadi nih? Ini dok, emang benar ya dokter bisa hidupkan pasien yang mati kayak video ini nih dok. Kalau benar begitu, apakah dokter juga bisa hidupin manusia yang sudah dikubur? Aileen jadi takut ngomongin kematian. Oh, itu. Nah, itu adalah resusitasi jantung paru atau biasa disingkat RJP. Nah, itu biasa dilakuin ke pasien yang udah nggak ada nadi atau jantungnya udah berhenti berdetak. Nah, jadi dokter cuma ngebantu nekan dadanya supaya jantungnya itu berdetak kembali. Nah, selain bantu jantungnya berdetak, kita juga kasih bantu dia bernafas. Nah, jadi kita bisa pelan-pelan bangkitin atau pulihkan keadaannya. Nah, tapi dokter itu bukan yang bangkitin pasiennya itu langsung ya. Tapi tetap itu kuasanya Tuhan. Karena dokter sendiri pernah ya pernah juga sering ngelakuin kalau pasien-pasien yang udah ditolong kayak gitu juga nggak bangun. Nah, makanya dokter itu nggak bisa bangkitin ya kalau misalnya orang yang udah dikubur, apalagi kalau misalnya udah dikubur lama. Nah, yang ada kalau misalnya yang dari kubur dibangkitin, orang-orang di sekitar bisa lari ketakutan. Iya ya, nah gitu. Jadi bukan dokter ya yang menyelamatkan atau menghidupkan kembali pasiennya. Iya, betul. Tapi Tuhan yang memakai dokter untuk menyelamatkan pasiennya. Nah, Aileen, kakak tahu nih ada satu kisah di Alkitab tentang orang yang sudah mati, bahkan dia udah dikubur loh, tapi dia dibangkitkan kembali. Tahu kan dok cerita itu? Iya, dok? tahu. Nah, mau tahu? Nah, kakak buka dulu ya Alkitabnya ya, pinjam HP-nya ya. Gini ceritanya. Adik-adik masih ingat nggak sama yang namanya Maria? Dia adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, Maria ini tinggal di Betania. Dia punya saudara, namanya Marta dan Lazarus. Suatu hari Lazarus itu sedang sakit. Lalu Maria dan Marta cepat mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, Tuhan Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tapi setelah didengarnya kabar itu bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tetapi sesudah itu, dia berkata sama murid-muridnya, Mari, kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Lalu Yesus menjawab mereka, Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Sesudah Yesus menjawab seperti itu, dia berkata lagi kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lalu murid-muridnya menjawab dia, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan murid-muridnya menyangka bahwa Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa, yaitu benar-benar tidur. Nah, karena itu, Yesus berkata dengan terus terang kepada mereka, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid Yesus yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba
didapatinya Lazarus sudah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat dengan Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Nah, di situ sudah banyak sekali orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus telah datang, ia cepat-cepat pergi mendapatinya. Tetapi Maria tinggal di dalam rumah. Maka Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kemudian Yesus menjawab Marta, "Saudaramu akan bangkit." Marta berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Tetapi Yesus menjawabnya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau, cepat." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Dia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Nah, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka kira Maria mau pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ketika Maria tiba di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, maka tersungkurlah Maria di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Kemudian mereka menjawabnya, "Tuhan, mari, lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kemudian orang-orang Yahudi berkata kepadanya, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Maka Yesus menyuruh mereka untuk mengangkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah Yesus berkata demikian, berserulah ia dengan suara yang keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Wah, Kak, Alim kagum sama Tuhan Yesus. Berarti karena kebangkitan Lazarus, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup berkuasa atas kematian. Ya, benar sekali Aileen. Tuhan Yesus saja bisa membangkitkan orang yang mati ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita punya permasalahan. Tuhan Yesus pasti juga bisa menolong kita sebesar apapun masalah itu. Nah iya,
Lazarus aja yang udah mati 4 hari bisa Tuhan Yesus bangkitkan. Tuhan Yesus juga akan membangkitkan kita nanti di akhir zaman nanti. Nah, Tuhan Yesus juga adalah Tuhan atas hidup kita, yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang akan bersama-sama kita sampai kita tua, sampai nanti kita akhir hidup kita, bahkan sampai akhir zaman nanti. Benar. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang menang atas maut dan kematian. Nah, jadi kalau misalkan nih, contohnya misalkan ada anggota keluarga kita yang meninggal, atau misalkan kita punya masalah yang terjadi, atau waktu kita pas lagi sakit. Nah, menurut Aileen, seharusnya kita itu bagaimana? Menurut Aileen, seharusnya kita tidak khawatir dan takut karena hidup kita adalah di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Wah, benar ya. Kita pegang janji Tuhan. Kita mau bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus pasti pelihara kita sampai akhir zaman. Nah, kalau gitu, Aileen masih takut dan khawatir tentang kematian nggak? Lah, kakak pernah nih, dulu beberapa tahun yang lalu, kakak dapat chat di WhatsApp. Ada satu isi chat, dia bilang kita harus kirimkan ke 12 orang. Kalau tidak, kita bisa mati. Wah, teman kakak kirimin ke kakak. Tapi pada saat itu, kakak nggak kirimin ke siapapun. Karena kakak percaya, hidup kakak itu bukan di tangan chat itu, tapi di tangan Tuhan Yesus. Kak, Ali punya pertanyaan. Kalau begitu, kalau salah satu anggota keluarga kakak yang meninggal, reaksi kakak kayak gimana? Apakah kakak akan menangis dan menyalahkan kepada Tuhan? Apa yang sebaiknya kita bisa lakukan ya, Kak? Kalau ada anggota keluarga yang meninggal, ya tentu saja pasti sedih ya dan menangis. Gak apa-apa sih sedih dan menangis, tapi kita juga harus tetap percaya. Kalau keluarga kita sudah percaya Tuhan, kita tidak perlu takut lagi, karena dia pasti sudah bersama Bapa di surga. Iya, kita tidak perlu menyalahkan Tuhan, karena semua itu ada waktunya. Nah, itu juga pasti ada yang terbaik buat dia. Nah, seperti ayat firman Tuhan ini, bentar ya, kakak cari dulu ayatnya. Oke, kalian ikutin kakak ya. Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11. Ayat 25. Ayat 25. Jawab Yesus. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. walaupun ia sudah mati. Berarti kakak, kalau dia hidup, berarti dia hidup di surga ya, Kak? Bersama Tuhan Yesus. Jadi Ali udah gak takut lagi kan? Udah enggak, Kak. Bagus deh kalau gitu. Nah, dokter boleh pimpin kita dalam doa? Oke, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami boleh Kami boleh belajar, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, kami juga belajar, kami tidak perlu takut akan kematian. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Tuhan, inilah ucapan syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya benar, Dia adalah Tuhan. Dia sungguh Tuhan kita. Dia sudah menang atas maut. Dan karena Dia bangkit adik-adik, makanya kita semua beroleh kemenangan. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh hidup dan Tuhan yang benar. Mari kita sama-sama menyatakan kalau kita percaya, I believe.
Nah anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan doa Bapa kami dan doa berkat akan dibawakan oleh Bu Maria. Mari kita sama-sama berlutut, lipat tangan, tutup mata. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata, terima berkat dari Tuhan. Kiranya anak-anak diteguhkan dan percaya penuh bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tidak takut kematian, namun berharap akan hidup yang kekal. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Bye.